Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman, hari ini saya di tempat salah satu stasiun transportasi yang baru satu hari diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Saya berada di stasiun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ada di Halim. Saya akan mencoba mereview bagaimana rasanya naik kereta api cepat Jakarta-Bandung yang insya Allah sebentar lagi akan saya coba. Saya akan mencoba mereview bagaimana rasa kecepatannya, bagaimana rasanya dengan kereta api Shinkansen, di mana kereta api Shinkansen tersebut alhamdulillah saya sudah pernah nyoba. Saya akan coba bandingkan. Kemudian bagaimana dengan perbandingannya dengan kereta api yang ada di Arab Saudi sana, yaitu Haramain Train. Dan itu antara Madinah dan Mekah kita mencoba naik, dan alhamdulillah saya juga pernah merasakan. Nanti kita akan mereview bagaimana rasanya. Saat ini insya Allah saya dapat tiket VVIP. Jadi ada beberapa pejabat yang datang, insya Allah cuma barangkali tidak di satu perjalanan, ya, beberapa menteri, beberapa gubernur, dan juga ada Ibu Iriana. Kita tunggu, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang lain untuk seluruh beriman. Kita tunggu. Sedulur beriman, saya akan coba untuk mau ke toilet. Kita lihat toilet laki perempuan sama ini. Toilet laki perempuan. Ini yang hijau. Ini merah-merah dikunci, berarti yang hijau. Kita coba ya. Nggak bisa. Sliding. Kita coba nih. Seperti kereta cepat yang lainnya, Haramain atau Shinkansen, itu mirip toiletnya. Toiletnya mirip, bersih, higienis, Jadi naik ini tidak canggung untuk, iya, tidak canggung untuk memakai. Biasanya kan agak sempit, ini lumayan, gitu, bagus. Toiletnya keren, sama seperti Haramain Train atau Shinkansen yang ada di Jepang. Karena saya udah pernah masuk, saya bilang bagus. Ya, saya nggak enak kayak kalau duduk, ya. Iya, nggak apa-apa ya. Saya berdiri. Nggak apa-apa, saya di tengah boleh. Dari mana? Ibu agak ke depan. Oh, ibu kereta api, ya. Kamera baterai ya? Iya. 1, 2. Nah, ketemu Pak Ustadz. Minta doa nih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Iya. Waduh, berkah ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu nggak mau berkah sama saya.
Alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Tegaluar ya. Stasiun pemberhentian terakhir kereta api cepat. Kereta api cepat Jakarta Bandung, tapi berhentinya di Tegaluar. Secara keseluruhan sebenarnya nyaman, mirip seperti Shinkansen kalau saya ya. Saya amati mirip seperti Shinkansen. Kemudian keretanya juga hampir sama dengan Shinkansen, lebih panjang. Kemudian kalau Haramain itu keretanya lebih pendek. Kereta lebih pendek, jadi goyangannya agak lebih kerasa. Tapi alhamdulillah ini nyaman, menurut saya ini nyaman. Jadi perjalanan dari stasiun Halim menuju ke arah Tegaluar saya rasakan nyaman. Jadi boleh dicoba. Nanti saya baliknya juga akan naik kereta api cepat juga. Kita akan coba merasakan bagaimana rasanya balik naik keretanya. Sih katanya sama ya sedulur. Jadi paling rata-rata sama juga, cuma belum tahu balikannya bagaimana ya. Itu ada G111124 Tegaluar menuju Halim. Jadi nanti keretanya sama dari Tegaluar menuju Halim. Saya sama naik kereta ini. Kita tunggu baliknya, apakah kita itu balik menuju stasiun Halim lagi, Halim, ya betul, atau langsung ke kantor saya. Kita tunggu sedulur beriman. Pak Hang, alhamdulillah tadi kan udah nyoba nih kereta. Dari mulai berangkat dari stasiun Halim itu sekitar 8.45 kurang 2 menit, 8.43 lah ya. Sampai sini juga sama, 9.40-an lah ya. 9.30 masih jalan gigit-gigit ya. Tapi alhamdulillah bisa tepat ya, alhamdulillah tepat. Dan memang yang saya rasakan itu Pak Hang, kereta ini malah mirip Shinkansen daripada Haramain. Nah betul, karena betul, memang ya? Teknologinya sama. Teknologinya sama. Ya. Kami diimprove oleh pihak China. Jadi memang ini mirip Shinkansen tapi buatan Cina. Karena teknologinya memang dibeli dari Shinkansen, dari Kawasaki. Jadi hampir sebagian besar itu memang menggunakan teknologinya Tiongkok. Tapi memang ada teknologi yang elektroniknya dari Jepang. Siemens ya? Siemens yang dari Jerman. HP-nya barangkali Pak. Ini yang didevelop oleh China. Mereka prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang dibeli teknologinya dia develop lagi, bisa lebih bagus lagi. Dan ini mudah-mudahan menjadi proyek percontohan untuk kita. Sebelum kita nanti lanjut ke Jogja, jadi nanti kalau langsung ke Surabaya, mudik ke Jogja, naik kereta 2 jam ini. nyampe Pak. Oh iya, bagus. 2 jam nyampe ya, bagus itu. Wah, itu yang paling seneng Buanggoro itu nanti. Nggak perlu terbang. Nggak perlu terbang, 2 jam. Sama Pak Uri. Oh iya. Jangan Pak, nanti cari sama istrinya deh Pak. Tapi memang saya rasakan ini beda dengan Haramain, karena Haramain tuh masih inget saya geluduk-geluduk rodanya. Kemudian suara mesin itu nggak terdengar, betul-betul nggak terdengar. Jadi bukan jelek atau bagusnya enggak sih ya. Kalau saya hanya melihat kereta ini mirip apa, itu aja. Yang jelas karena pernah naik kereta Shinkansen, Haramain, jadi bisa dibedain aja. Penumpang yang bagus untuk teman-teman KCIC, Pak Hanggoro. Loh, Pak Hanggoro dulu pernah jadi dirutnya KCIC ya sebelum ini. Alhamdulillah. Saya dapat amanah
dan dapat restu dari Mas Danu juga. Jadi termasuk perintis ya. Termasuk perintis. Tugasnya saya menjalankan tugas ini niatnya ibadah. Oke. Siap. Yang terbaik. Siap. Kita lanjut lagi. Oke. Ayo. Yuk. Oh ya, silakan. Ayo, silakan. Boleh ikutan foto, maaf. Iya, pakai 1, 2, ini ya. Push. 1, 2, 3, 2, 3. Oke, makasih ya. Gimana, enak kan? Iya. Kalau dari tadi Pak, saya itu sebenarnya naik kereta api ini, kereta api cepat ini takut. Karena saya nggak melihat supirnya, pilotnya. Pilotnya sudah canggih nggak Pak? Ada pilotnya nggak atau memang semua computerized? Ya, kalau kereta cepat Jakarta Bandung ini dan kereta cepat di seluruh dunia itu memang masih pakai driver, single driver atau tidak ada asisten. Tapi tugasnya driver itu memang harus dedicated untuk mengawasi situasi jalan karena kecepatannya sangat tinggi. Pengaturan teknis operasional lainnya ada di control center, ada di Tegaluar sini tadi. Yang kedua mengenai teknis keretanya sendiri, ini kan banyak sensor di kereta ini. Itu ada lagi yang membantu di kompartemen belakang itu di tengah-tengah. Dia memonitor semua pergerakan, semua dinamika terjadinya sensor-sensor itu di satu kompartemen. Komputernya semua. Sehingga masinis itu dia betul-betul fokus untuk memperhatikan jalan, bagaimana quality jalannya. Karena kalau terjadi sesuatu ada yang tidak diinginkan, faktor kecepatan respon refleks itu sangat menentukan. Dia tidak boleh diganggu dengan dia harus monitor gimana rodanya, gimana mesinnya, itu nggak boleh. Itu yang mau monitor di belakang. Di belakang itu ya. Di sana dia kompartemen tengah itu ya. Dia hanya monitor kecepatannya, ngerem, kondisi keadaan di depan. Kemudian ada kontrol untuk supaya dia tidak ngantuk, namanya deadman device. Harus ditekan. Gimana itu Pak? Kalau dia mau merem-merem ada yang mukul? Dia harus ada tombol yang harus ditekan, dilepas, tekan, lepas. Oh gitu. Kalau ngantuk dia nggak bisa neken. Iya betul. Karena 1 menit kecepatan 350, 1 menit dia sudah bergerak 6 km. Jadi kalau sampai terlambat refleks responnya bahaya. Atau bunyi tit itu? Ya pasti ada sensor nanti kalau dia terlambat untuk mengaktifkan device tersebut ada alarm. Berarti kalau di mobil Mercy itu kan ada, kalau ada ngantuk itu ada gambar cangkir itu Pak. Disuruh minum kopi maksudnya. Itu di Mercy Pak. Tapi jangan sampai ngantuk. Istilahnya seperti itu. Terus berarti di kompartemen tengah khusus untuk pengontrol itu memang ada orangnya atau itu hanya computerized saja? Wajib ada petugas masinis namanya. Masinis yang memonitor semua dinamika peralatan. Dinamika peralatan, kondisi kendaraan juga. Berapa orang? Satu orang. Itu sarjana apa STM Pak? Itu D3 dan S1. Oh D3 dan S1, berarti saya nggak salah nih saya tanya. Bukan STM. Bukan STM ya, D3 namanya ya. Karena kalau STM itu kan levelnya ya SMA, kalau D3 itu kan akademi. Jadi sebelum masuk jenjang S1. Oh gitu ya. Berarti mereka sudah di training berapa bulan training untuk belajar untuk mendetek kereta, khusus untuk mendetek kereta. Kalau yang untuk masinis nanti 3 bulan, yang teknisi masinis, ya. 6 bulan. Kalau yang driver itu karena dia lebih spesifik,
lebih spesifik ya. Itu sampai 9 bulan. Oh gitu ya. 9 bulan nanti ditambah on-board training ya. Dia harus magang dulu karena observer, dia masinis yang asli, driver asli itu, kemudian dia harus menjadi observer, belajar dulu. Setelah itu juga dia harus masuk ke simulator. Oh jadi kayak pesawat gitu ya? Persis yang mirip ya. Ada simulator, berapa jam di simulator, berapa jam di observe di sini. Nanti setelah itu dites lagi. Yang ngetes nanti endingnya dari perhubungan. Tapi setelah dites dari pihak China, karena ini yang lebih menguasai teknis operasional kan dari China. Dites China dulu, baru setelah lulus baru bisa dilepas ke perhubungan, dites lagi di perhubungan, baru dapat license. Sertifikat ya. Memang cukup panjang untuk training ini, hampir setahun lebih. Kalau saya daftar itu bisa diterima nggak Pak? Yang terima takut. Terima takut. Terus ini Pak, apa namanya? Dalam proses seperti ini kan baru ya Pak ya. Dalam proses ini masih dipantau oleh Cina terus. Ini yang mengoperasikan sekarang Cina. Oh sekarang Cina. Sama 1 tahun Cina. Oh, kenapa gitu? Dioperasikan Cina? Karena kita belum ada orang yang bisa di training untuk menggantikan mereka. Oh gitu. Ini semua dampak COVID. COVID. Seharusnya kita kirim yang di training itu ke Cina, tapi karena COVID kan di close semua. Baru tahun lalu kita mulai training di Indonesia, online tapi instrukturnya dosennya dari China online. Di sini kita menyiapkan translator sama mahasiswanya yang di training. Ada di Madiun, ada di Bandung. Nah ini prosesnya sedang berjalan. Tapi untuk yang driver itu tadi butuh 9 bulan klasikal plus. Jadi memang ya ini demi safety, semua tujuannya safety. Yang kita utama safety, memang prosesnya panjang, tapi diharapkan dalam 1 tahun ke depan nanti mulai orang Indonesia itu mulai nanti menggantikan posisi-posisi yang dari China. Oh gitu. Jadi diharapkan sebelum 2 tahun itu sudah semua bisa di-handle orang-orang Indonesia ya. Malah dari Cina, tambah satu lagi, malah dari China itu minta. Kadang mereka melihat bahwa Indonesia itu rata-rata Muslim. Kalau bisa nanti yang di training lebih banyak lagi. Kenapa lebih banyak? Ternyata mereka mau mengoperasikan di Mekah Madinah. Al-Haramain itu yang mengoperasikan dari China. Oh iya, waktu saya kemarin pakai Haramain itu, saya juga lihat ini orang-orang Cina haji apa umroh ya saya gitu. Tapi nggak pakai apa-apa, dia pakai pakai pakaian biasa. Barangkali itu juga masih mekaniknya mereka gitu ya. Hampir semuanya masih mereka. Masih ya. Makanya mereka minta kalau bisa Indonesia ditambah lagi yang di training supaya bisa menggantikan tim mereka yang ada di Mekah Madinah. Oh gitu. Mengapa? Pertama mereka orang kita Muslim. Jadi nanti kedua, dari sini itu bisa ditransfer ke sana. Bisa ditransfer ke sana. Oh, berarti ini bisa juga sebagai sedulur beriman ini bisa. Sebagai tempat diklat ini Mas. Oh, tempat diklat ya ini ya. Untuk bisa dikerjasamakan di sana. Dengan Haramain Train itu ya. Oh gitu. Sedulur beriman. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Jadi kalau memang benar-benar, jadi selama ini kan kalau dulu jadi masinis ini kan pikirnya aneh-aneh, tapi sekarang enggak. Kalau memang KCIC ini bagus, kemudian yang jelas yang paling bagus itu adalah dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau dekat kepada Allah Ta'ala, insya Allah jalan rizki kita itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Seperti kayak Pak Anggoro. Pak Anggoro, saya kenal sama Pak Anggoro itu udah lama. Ibadahnya bagus, alhamdulillah, dan termasuk cukup bijak. Ini saya bukan mengada-ada, cukup bijak. Kalau Pak Anggoro mau dimasukkan lagi menjadi dirut, alhamdulillah. Tapi sudah tua. Oh, sudah tua ya. Jadi pengen mendengarkan lagu-lagu yang alami, kicauan burung atau ayam pegisan. Sedulur beriman, nanti kita akan ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita masih seneng mendengarkan. Terima kasih Pak Anggoro. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedulur beriman, alhamdulillah kami sudah sampai di stasiun kereta api cepat yang di Halim. Jadi alhamdulillah perjalanan lancar-lancar aja dan bagus, nyaman, dan bisa dipergunakan untuk bagi sedulur beriman yang mau mencoba. Boleh mau mencoba atau seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau saya sih berpikir lebih bagus 1 bulan sekali, karena tadi sempat saya tanyakan berapa tiket kereta api cepatnya, itu sekitar antara 250 sampai 350. Itu masih wacana. Jadi kalau mamanya seminggu, tiap minggu berarti bolak-balik sekitar anggap aja 300, itu sudah 600 1 kali perjalanan. Kalau 1 bulan 4 kali itu sekitar 2.400.000, dan itu cukup lumayan mahal ya. Tapi kalau memang untuk wisata atau untuk mencoba-coba, silahkan aja. Perjalanan dari Halim menuju ke arah stasiun Tegalega, kemudian kalau menuju Bandung ada kereta lagi menuju Bandung, pasti ada tambahan. Nah, sedulur beriman, kami bisa menceritakan seperti hal tersebut, mudah-mudahan bisa manfaat bagi semuanya. Yang belum pernah boleh silahkan mencoba, dan insya Allah bagus. Kereta cukup bersih, toilet cukup bersih, kelihatan lebih nyaman aja kita rasakan. Oke sedulur beriman, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur-sedulur yang lain. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, karena sebagai manusia masih banyak salah. Kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.